Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Dewan Penguji yang saya hormati, Bapak C. Gunawan, SEMM, dan Bapak Zulkarnain, SEMM. Saya Nururiani dari Program Studi Akuntansi Institut Manajemen Wiata Indonesia. Pada hari ini akan menyampaikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Diversifikasi Operasi, dan Diversifikasi Geografis terhadap Financial Distress. Outline pembahasan yang akan saya sampaikan diantaranya, yang pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, dan simpulan. Yang pertama, latar belakang. Pandemi COVID-19 yang bermula pada akhir tahun 2019 menimbulkan dampak signifikan terhadap perekonomian dunia, salah satunya terhadap industri tekstil yang mengalami tekanan berat semasa pandemi karena menurunnya permintaan. Krisis akibat pandemi tidak hanya membawa dampak pada penurunan kinerja keuangan, tetapi juga dapat menyebabkan financial distress. Financial distress merupakan suatu keadaan saat perusahaan mengalami masalah pada keuangannya yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha perusahaan. Apabila keadaan ini terdeteksi, maka perusahaan diharapkan dapat melakukan usaha untuk memulihkan situasi tersebut. Ukuran perusahaan dapat dijadikan sebagai indikator terjadinya kebangkrutan perusahaan. Semakin rendah total aset atau semakin kecilnya ukuran perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut mengalami financial distress. Karena perusahaan yang berukuran lebih besar dianggap lebih mampu untuk mengatasi masalah yang akan dihadapi. Pernyataan ini didukung oleh Yusbarini dan Rosmita bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kemungkinan financial distress. Tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Dianisyah dan Erimos, hasil yang didapatkan yaitu ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi financial distress. Kemudian, dalam menghadapi persaingan, perusahaan tentunya akan melakukan strategi-strategi untuk menjadi lebih unggul. Salah satunya dengan melakukan diversifikasi. Diversifikasi adalah salah satu bentuk pengembangan bisnis yang dilakukan dengan cara memperluas jumlah segmen bisnis secara geografis, memperluas market share, atau mengembangkan jenis produk yang ada. Singhal dan Zung menemukan bahwa perusahaan yang memiliki satu segmen usaha lebih memungkinkan untuk mengalami financial distress. Namun, Febrian dan Ari dalam penelitiannya tidak menemukan cukup bukti bahwa diversifikasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap financial distress. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Diversifikasi Operasi, dan Diversifikasi Geografis terhadap Financial Distress. Studi pada subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019. Berikut rumusan masalah, terdapat 4 rumusan masalah, yaitu apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan, diversifikasi operasi, dan diversifikasi geografis terhadap financial distress baik secara parsial maupun simultan. Manfaat penelitian yaitu terdapat 2, yaitu manfaat teoritis untuk mendukung teori-teori yang berkaitan dan memperkuat hasil penelitian sebelumnya mengenai variabel yang diteliti. Kemudian manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan bagi perusahaan maupun investor. Sistematika penulisan, yaitu ada 5, bab 1, pendahuluan, bab 2, landasan teori, bab 3, metode penelitian, bab 4, analisis dan hasil penelitian, bab 5, simpulan dan saran. Tinjauan pustaka, terdapat beberapa teori resource-based view, teori efek coinsurance, financial distress, ukuran perusahaan, diversifikasi operasi, dan diversifikasi geografis. Teori resource-based view.
Barney menyatakan teori resource-based view merupakan sebuah model kinerja suatu perusahaan yang berfokus dengan sumber daya atau resource dan kemampuan atau capabilities perusahaan mengendalikan sumber dayanya untuk mencapai keunggulan dalam bersaing. Ukuran perusahaan yang besar menggambarkan bahwa suatu perusahaan tersebut juga memiliki sumber daya yang banyak. Namun, sumber daya yang banyak juga harus diseimbangkan dengan kemampuan mengelola yang baik. Kemudian, teori efek coinsurance. Teori efek coinsurance ini mengacu pada upaya untuk mengurangi risiko operasional yang terjadi saat sebuah perusahaan menjalankan banyak bisnis. Dalam diversifikasi, kerugian yang dialami oleh suatu segmen usaha perusahaan diharapkan dapat tertutupi oleh segmen usaha yang lain, sehingga mengurangi kerugian yang dialami oleh perusahaan. Kemudian ada penelitian terdahulu yang mana terdapat penelitian yang hasilnya terdapat pengaruh antara variabel yang diteliti dengan variabel dependennya. Namun ada juga yang yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependennya. Pada penelitian ini, yang menjadi variabel dependen adalah financial distress yang hendak diprediksi oleh variabel-variabel independen, yaitu ukuran perusahaan sebagai X1, diversifikasi operasi sebagai X2, dan diversifikasi geografis sebagai X3. Berikut adalah hipotesis HA, yaitu variabel memiliki pengaruh negatif terhadap financial distress, dan H0, variabel tidak memiliki pengaruh terhadap financial distress. Kemudian metode penelitian. Subjek penelitian yaitu perusahaan subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder berupa laporan keuangan yang bersumber dari web IDX. Data variabel berasal dari neraca, laba rugi, dan informasi segmen pada catatan atas laporan keuangan. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode pervasive sampling. Metode penelitian yaitu dengan analisis regresi logistik yang terdiri dari overall model fit test, omnibus test of model koefisien determinasi, Fosner and Lemaitre goodness of fit test, uji tabel klasifikasi, dan uji koefisien regresi. Untuk operasionalisasi variabel, yang pertama ukuran perusahaan dihitung dengan menggunakan logaritma natural total aset perusahaan menurut Brigham and Houston. Diversifikasi operasi didapatkan dari jumlah industri yang dijalankan oleh perusahaan dan dilaporkan pada informasi segmen pada catatan atas laporan keuangan perusahaan. Jika perusahaan hanya beroperasi pada satu industri, maka akan diberi nilai 1. Sedangkan jika perusahaan beroperasi pada beberapa industri, maka akan diberi nilai sesuai jumlah industri tersebut. Begitu pun dengan diversifikasi geografis, jika dalam informasi segmen perusahaan hanya dicatatkan bahwa perusahaan hanya beroperasi dalam satu negara, maka akan diberi nilai 1. Sedangkan jika beroperasi di beberapa negara, maka akan diberi nilai sesuai jumlah negara tersebut. Kemudian financial distress dihitung dengan menggunakan rumus Altman-Debit dengan klasifikasi. Jika nilai debt score kurang dari 1,23, maka perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan yang mengalami financial distress. Jika nilai debt score antara 1 sampai 2,3 dan 2,9, maka perusahaan diklasifikasikan menjadi gray zone, dan jika nilai debt score lebih dari 2,9, maka perusahaan tidak mengalami financial distress.
Perusahaan yang termasuk grey zone akan dikategorikan ke dalam perusahaan tidak mengalami financial distress karena menurut penelitian Sutrisno, 93% perusahaan yang masuk kategori grey area tidak mengalami kebangkrutan pada tahun-tahun operasional selanjutnya. Kemudian, bab 4 hasil penelitian. Gambaran umum objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, diversifikasi operasi, dan diversifikasi geografis sebagai variabel independen, dan financial distress sebagai variabel dependen. Objek penelitian terdapat pada laporan tahunan atau annual report perusahaan subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 sampai 2019. Perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini sebanyak 15 perusahaan dengan periode penelitian 4 tahun, sehingga total pengamatan yang dijadikan sampel penelitian ini adalah sebanyak 60 pengamatan. Berikut hasil statistik deskriptif variabel dependen perusahaan subsektor tekstil dan garmen yang tergolong pada kategori tidak mengalami financial distress dengan persentase 51,7% atau sebanyak 31 sampel. Dan perusahaan yang tergolong pada kategori mengalami financial distress dengan persentase 48,3% atau sebanyak 29 sampel. Selanjutnya, hasil statistik deskriptif variabel independen. Nilai rata-rata ukuran perusahaan adalah sebesar 28,2. Nilai tertinggi ukuran perusahaan sebesar 30,71 adalah SRIL pada tahun 2019 dan nilai terendah sebesar 26,76 adalah UNIT pada tahun 2019. Nilai rata-rata diversifikasi operasi sebesar 2,45, perusahaan yang nilai diversifikasi operasinya paling tinggi sebesar 4 adalah INDF, SRIL, dan TFCO pada tahun 2016 sampai tahun 2019, serta MYTX pada tahun 2019. Nilai rata-rata diversifikasi geografis sebesar 3,45, perusahaan yang nilai diversifikasi geografisnya paling tinggi sebesar 8 adalah TFCO pada tahun 2019. Kemudian ada overall model fitness, dapat terlihat bahwa terdapat penurunan nilai minus to low likelihood yang awalnya sebesar 83,1, setelah ketiga variabel dimasukkan terjadi perubahan nilai yang akhirnya menjadi 68,012. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan yang artinya model regresi dianggap baik dan dapat digunakan untuk memprediksi financial distress. Kemudian ada omnibus test of model koefisien, nilai chi-square sebesar 15,099 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 atau lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan variabel ukuran perusahaan, diversifikasi operasi, dan diversifikasi geografis dalam model penelitian secara simultan berpengaruh terhadap financial distress. Kemudian koefisien determinasi atau Naegel-Kircher R-square, nilai Naegel-Kircher R-square sebesar 0,297 yang mengartikan bahwa variabel dependen dipengaruhi sebesar 29,7% oleh variabel independennya. Untuk sisanya sebesar 70,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian ada uji kelayakan model regresi dengan Hasner and Lemeshow test. Hasil pengolahan data pada penelitian ini diperoleh nilai sebesar 14,528 dan nilai signifikansinya sebesar 0,069. Nilai signifikansi 0,069 lebih besar dari 0,05, yang artinya model dapat dinyatakan memenuhi asumsi goodness of fit dan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. Kemudian ada uji tabel klasifikasi 2x2, sampel yang mengalami financial distress, kebenaran klasifikasinya sebesar 72,4%,
Sampel yang tidak mengalami financial distress, kebenaran klasifikasinya sebesar 64,5%, sehingga nilai overall percentage yang sebesar 68,3%, yang artinya ketepatan dalam model penelitian ini dalam memprediksi financial distress adalah 68,3%. Kemudian hasil analisis regresi logistik. Uji signifikansi koefisien regresi logistik dengan menggunakan uji WAL. Jika signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Yang pertama, ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap financial distress. Nilai koefisien regresi logistik 0,569 dengan nilai eksponensial sebesar 1,767 dan nilai signifikansi WAL test sebesar 0,186, yaitu lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan financial distress, sehingga hipotesis H ditolak dan menerima hipotesis 0. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dianillah dan Erinos. Dalam teori RDP telah dijelaskan bahwa dalam rangka mencapai perusahaan yang unggul bersaing, kemampuan mengolah sumber daya juga merupakan hal yang penting. Yang kedua, ada pengaruh diversifikasi operasi terhadap financial distress. Nilai koefisien regresi logistik 0,99 dengan nilai eksponensial 2,714 dan nilai signifikansi WAL test sebesar 0,017, yaitu lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa diversifikasi operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan financial distress, sehingga hipotesis HA ditolak dan menerima hipotesis 0. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Febrian dan Ari. Hal ini dapat disebabkan karena strategi diversifikasi operasi yang dijalankan perusahaan tidak tepat sasaran, sehingga tidak mampu untuk menurunkan kemungkinan terjadinya financial distress. Kemudian yang ketiga, pengaruh diversifikasi geografis terhadap financial distress. Nilai koefisien regresi logistik 0,147 dengan nilai eksponensial sebesar 0,864 dan nilai signifikansi WAL test sebesar 0,520, yaitu lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa diversifikasi geografis tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan financial distress. Sehingga hipotesis HA ditolak dan menerima hipotesis 0. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Febrian dan Ari. Teori efek koinsurans yang mengatakan strategi diversifikasi mampu menurunkan kemungkinan financial distress tidak terbukti dalam penelitian ini. Hal ini dapat disebabkan karena strategi diversifikasi geografis yang dijalankan perusahaan tidak tepat sasaran. Yang terakhir, pengaruh ukuran perusahaan, diversifikasi operasi, dan diversifikasi geografis terhadap financial distress. Hasil yang didapat dari pengujian Omnibus Test of Model Coefficient, nilai chi-square sebesar 15,099 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 atau lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, diversifikasi operasi, dan diversifikasi geografis secara simultan memiliki pengaruh terhadap financial distress suatu perusahaan. Dari nilai Nadal per R-square sebesar 0,297 yang mengartikan bahwa variabel dependen dipengaruhi sebesar 29,7% oleh variabel independen. Sehingga hipotesis H0 ditolak dan menerima hipotesis HA. Terakhir, simpulan, berdasarkan hasil pengujian dan hasil analisis hipotesis yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang diteliti yang terdiri dari 3 variabel, ukuran perusahaan, diversifikasi operasi, dan diversifikasi geografis, tidak berpengaruh terhadap financial distress secara parsial, namun memiliki pengaruh secara simultan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.